أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kali ini kita akan membahas hikmah pertama yang ada dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Imam Ibn Athaillah dan kemudian disyarahi oleh Syekh Imam Asy-Syarqawi. Kita baca dulu terlebih dahulu matan dan syarah dari dalam kitab Al-Hikam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali. Sebagian tanda bahwa kita masih bersandar kepada amal, atau sebagian tanda dari bersandarnya diri kepada amal, amalil jawarihi, yakni kepada amal anggota tubuh, min sholatin seperti sholat, wa azkarin dan zikir, wa ghairiha dan lainnya, wal mu'tamidu dan orang yang bersandar ala zalika kepada amal tersebut adalah al-ibadu, yakni para hamba, wal muriduna dan orang-orang yang bermaksud wusul kepada Allah. Fal awaluna, golongan yang pertama yakni para ibad alias para hamba, ya'tamiduna 'alaiha, mereka itu bersandar kepada amalul jawarih tersebut, fi dukhulil jannah, supaya mereka masuk surga, wa tana'umi fiha dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya, wa najati min azabillahi ta'ala dan selamat dari siksaan Allah ta'ala. Wal akharuna, sedangkan golongan terakhir yakni orang-orang muridin yang bermaksud usul kepada Allah, yang tamiduna, mereka itu bersandar alaiha kepada amalul jawarih tersebut, fil wusuli ilallahi ta'ala, supaya mereka wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, wa kashfil astari anil qulubi dan supaya dibukakan penutup dari hati, wal mukasyafati dan supaya mereka mukasyafah, wal asrori dan mendapatkan rahasia atau asrar. Kilahuma madmumun, kedua model ibadah seperti itu keduanya adalah dicela. Wa nasyi'un min ru'yatin nafsi, dan keduanya juga timbul dari pandangan nafsu. Wa nisbatil a'mali ilaiha, dan timbul dari penisbatan amal atau amaliyah kepada nafsu tersebut. Hatta yantijah, sampai hasil madzukira, apa yang telah disebutkan tadi. Sementara amal arifun, orang-orang yang ahli ma'rifat, fala yarawna li anfusihim syai'an, mereka itu tidak pernah melihat nafsu mereka sama sekali, sampai hatta ya'tamidu alaihi, sampai mereka bersandar kepada hal tersebut. Bal yusyahiduna, tetapi mereka para arifun itu bersaksi bahwa annal fa'ilan, sesungguhnya zat yang melakukan al-hakiki pada hakikatnya itu huwallahu ta'ala, adalah Allah ta'ala. Sementara wa annahum, mereka para arifun itu hanyalah mahallun li zuhuri zalika, hanyalah tempat untuk tampaknya hal tersebut faqat saja. Cukup mungkin untuk pembuka kajian Ramadan kali ini
kita cukupkan dahulu sampai sana. Dan mungkin saya juga tidak akan membahas untuk pembuka kali ini terlalu panjang lebar, paling banter ya 20 atau 30 menit, mungkin maksimal 30 menit pembahasan dari hikmah pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah pertama dalam kitab Al-Hikam itu adalah menceritakan tentang ahwal orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak problem sebenarnya yang masih banyak dialami oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah atau para ahli ibadah kepada Allah. Problem tersebut sangatlah fatal kalau dilihat dari kacamata ahli makrifat. Dan mungkin hal ini banyak tidak disadari oleh orang-orang ahli ibadah tersebut. Makanya inilah pentingnya kenapa mengkaji hikam itu penting. Sebab agar kita ibadah itu tidak salah kaprah. Sebab sejatinya ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah sekaligus pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sekaligus pengakuan bahwa semua itu terjadi karena Allah. Itulah. Sebab kalau tidak berangkat dari sana, sampai kapanpun ibadah kita itu tidak pernah menjadi ibadah yang benar-benar ibadah. Dan ada hal yang juga harus diketahui oleh orang-orang ahli ibadah itu. Yang paling awal harus dimiliki atau disadari oleh para ahli ibadah itu adalah bahwasannya ibadah yang paling pertama itu, sebelum kita melakukan ibadah dengan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zikir, membaca sholawat dan lain sebagainya, ada ibadah yang paling penting, yakni bertauhid kepada Allah. Bertauhid pada Allah itu mencakup bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi selain kehendak Allah. Selain semua itu adalah kehendak Allah. Itu satu. Makanya sebelum umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual itu, yang paling pertama itu diluruskan itu adalah ketauhidannya oleh Nabi Muhammad SAW itu. Supaya apa? Supaya ibadahnya itu tidak salah kaprah. Jelas. Sebab akhir-akhir ini banyak orang-orang yang ibadah itu salah kaprah. Zahirnya seperti ibadah, padahal batinnya bukan ibadah kepada Allah. Zahirnya itu seperti ia benar-benar adalah hamba Allah. Tetapi batin mereka ketika mereka melaksanakan ibadah itu bukan menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada kepentingan mereka. Cuma Allah dilibatkan dalam kepentingan itu. Jelas. Jadi ada salah penempatan dalam ibadah para ahli ibadah secara umum. Ya, iya kan? Makanya dalam hal ini di bab paling pertama itu Syekh Asy-Syarqawi itu menjelaskan mengenai ahwal tingkah para ahli ibadah pada beberapa level orang-orang ahli ibadah.
Pertama, kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, orang ibadah itu ada yang termasuk kepada level orang-orang ibad atau abidin, level para hamba, di mana kebiasaan orang-orang yang beribadah dalam level ini, itu kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, adalah mereka itu ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha wa najati an azabillahi ta'ala. Mereka itu biasanya ketika beribadah itu mereka menyandarkan diri mereka kepada ibadah tersebut itu supaya mereka bisa masuk surga dan mendapatkan kenikmatan surga dan bisa diselamatkan dari azab Allah. Itu satu. Bahkan mungkin dari kita itu sering melakukan ibadah tujuannya seperti itu, ya kan? Supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhi dari siksanya Allah. Itu masih sering kan? Nah. Kemudian yang kedua, ada orang yang ibadah kepada Allah itu berada dalam level muridin, yakni level orang-orang yang bermaksud agar mereka itu sampai atau wusul kepada Allah. Biasanya dalam praktik ibadahnya, orang-orang muridin itu akan menyandarkan diri mereka kepada ibadah mereka, kepada amal yang mereka perbuat itu, agar mereka sampai kepada Allah, atau agar mereka dibukakan hijab, atau agar mereka diberi mukasyafah, atau agar mereka diberi asrar oleh Allah, berbagai rahasia oleh Allah, dibukakan berbagai rahasia oleh Allah. Nah, itu levelnya lebih tinggi dari orang-orang abidin yang mau bercita-cita seperti menjadi wali. itu level muridin itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ibadahnya itu hanya demi karomah misalkan. Ya sih banyak. Ya. Nah, kedua level ini menurut Syekh Imam Asy-Syarqawi, kedua level atau model ibadah seperti para abidin dan ibadah seperti para muridin ini, kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, adalah kilahuma madmumum. Keduanya itu dicela. Model ibadah seperti itu dicela keduanya. Kenapa kedua model ibadah itu dicela? Karena pertama, ibadah mereka itu nasyi'un min ru'yatin nafs, lahir dari pandangan nafsu. Ya, saya jelas kan? Ketika Anda beribadah ingin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, itu sudah bukan ibadah, itu keinginan nafsu Anda. Jelas kan? Itu satu. Pun ketika engkau beribadah kepada Allah, melakukan amal, entah itu sholat, zikir dan sebagainya, ingin dibukakan hijab atau ingin dibukakan asrar, berbagai rahasia dari Allah, atau Anda ingin wusul ilallah, sampai kepada Allah, itu pun sama nasyi'un min ru'yatin nafs, lahir dari pandangan nafsu. Engkau beribadah itu bukan ingin bersujud kepada Allah, melainkan engkau, nafsu engkau yang menginginkan surga. Engkau bersujud kepada Allah bukan karena engkau ingin menghamba kepada Allah, melainkan engkau ingin dibukakan hijab oleh Allah. Hanya saja Allah dilibatkan dalam hal itu. Makanya wajar, kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, model ibadah seperti ini mazmumun. Jelas. Dicela. Makanya selain nasyi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mali ilaiha hatta yantija ma dzukir, mereka itu bersandar kepada amal agar tujuan mereka itu tercapai, gitu loh. Ya? Banyak kan model seperti itu.
Makanya dikatakan mereka itu orang-orang yang istilahnya hanya bersandar kepada amal mereka, yang menganggap bahwa amal mereka itulah yang bisa mengantarkan mereka kepada tujuan mereka. Dan itu sudah salah kaprah dalam pandangan orang-orang ahli makrifat kepada Allah. Ya. Mental-mental seperti kedua model ibadah ini kan masih banyak di kita kan. Ya. Wah, kita ingin kaya, apalagi model-model ibadah yang istilahnya seperti kita mendawamkan zikir atau mendawamkan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat tertentu untuk kekayaan. Wah, apalagi model seperti itu. Di dalam pandangan orang-orang makrifat itu sudah mazmumun. Sebab amaliyah mereka sudah bukan pada tempatnya. Tujuan dari amaliyah mereka sudah bukan tujuan yang benar. Karena mereka hanya ingin apa yang mereka inginkan itu tercapai. Bukan karena mereka benar-benar menghamba kepada Allah. Makanya sekali lagi penting mengkaji hikam itu di sini. Supaya kita itu ketika melakukan ibadah kepada Allah itu benar-benar lurus sebagai penghambaan kepada Allah. Bukan hanya sebagai penghambaan kepada Allah, bahkan kita bisa menyadari bahwa kita bisa beribadah itu adalah kehendak Allah. Nah, makanya kata Syekh Imam Asy-Syarqawi ada model ketiga dalam ibadah itu, yakni ibadahnya orang-orang arifin, orang-orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu, ketika mereka beribadah kepada Allah itu, dia malu untuk meminta. Bukan hanya mereka malu meminta. Orang-orang ahli makrifat itu, ketika dia melakukan ibadah itu, malu dia mengharapkan pahala. Malu dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Apalagi sampai mengharapkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi sampai mengharapkan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Kenapa? Karena orang-orang makrifat itu sadar. Orang-orang yang ahli makrifat itu sadar bahwa ketika mereka beribadah itu adalah kehendak Allah. Makanya mereka itu malu untuk mengharapkan ganjaran, sebab kami bisa beribadah pun itu sudah kehendak Allah. Pantas tidak saya mengharapkan upah ketika yang melakukan itu pada hakikatnya bukan saya? Kan tidak pantas. Jelas. Makanya orang-orang arifin itu, mereka itu yusyahiduna annal fa'ilal hakiki huwa Allah. Ketika mereka beribadah itu, mereka tenggelam dalam musyahadah. Maksud musyahadah itu tenggelam dalam penyaksian bahwa yang menghendaki saya beribadah ini adalah Allah. Dan ketika mereka tenggelam dalam musyahadah itu, secara otomatis ibadah mereka, dia tidak pernah memohon ganjaran, meminta upah kepada Allah atas ibadah mereka. Sebab mereka sadar bahwa yang melakukan hal itu pada hakikatnya adalah Allah. Yang menghendaki dirinya beribadah adalah Allah. Yang membuat dia bisa bersujud adalah Allah. Yang membuat dia bisa menyebut nama Allah itu adalah Allah. Nah itu ibadah orang-orang makrifat. Makanya ibadah-ibadah seperti ini harus ditanam sejak dini. Harus kita mulai sejak dini. Minimal kalau kita belum bisa sampai kepada level musyahadah, minimal ketika kita beribadah itu, minimal engkau beribadah itu
tidak mengharapkan pamrih, tetapi engkau benar-benar menghamba kepada Allah. Itu gerbang awal. Jadi gerbang awal itu jangan sampai la ma'buda illa, misalkan ilal mal gitu loh. Gerbang awal itu la ma'buda illallah. Yes. Ketika kita beribadah itu. Sekarang itu kadang-kadang gerbang awalnya itu la ma'buda illa kepentingan masing-masing. Tidak ada yang disembah kecuali kepentingan masing-masing. Itu sudah kacau. Ya. Makanya sekali lagi, gerbang awal ketika kita beribadah itu, tanamkan yang paling tinggi. Tujuan ibadahmu adalah apa? Adalah menghamba kepada Allah. Adalah taat, patuh kepada Allah. Bukan karena engkau ingin mendapatkan surga. Sebab ketika engkau beribadah ingin mendapatkan surga, engkau bukan patuh kepada Allah, melainkan patuh terhadap keinginanmu yang menginginkan surga tersebut. Jelas. Itu gerbang awalnya. Nah, ketika kita sudah beribadah kepada Allah dengan tujuan bahwa aku bersujud kepada Allah, aku menyembah Allah, menghamba kepada Allah, tiada tujuan selain Allah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, sadarlah bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Jelas? Nah itu. Jadi sekali lagi, orang-orang yang beribadah dengan tujuan selain Allah, atau orang-orang yang beribadah dengan tujuan ingin masuk ke dalam surganya Allah, atau dengan tujuan ingin diberikan mukasyafah, atau dibukakan hijab, atau ingin wusul ilallah, itu semua adalah ibadah-ibadah yang tercela di mata orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Kenapa tercela? Sebab ibadah seperti itu bukan lahir dari kemurnian pengabdian dan bukan lahir dari kemurnian ketauhidan, melainkan lahir dari keinginan dan dorongan nafsu sejati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah dan benar-benar sadar bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu semua adalah kehendak Allah. Sehingga ketika kita sadar bahwa segala ibadah itu adalah kehendak Allah, maka mudah-mudahan kita pun bisa memiliki rasa malu untuk meminta upah atau meminta ganjaran kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.